Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para bapak, ibu, jamaah salat subuh ingkang kawula hormati, puji syukur alhamdulillah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang sangat banyak yang diberikan kepada kita semua, termasuk nikmat umur, nikmat kesehatan, nikmat kuat ngelakoni ibadah, nikmat diparingi istiqomah anggene nglakoni ibadah. Niki sedaya nikmat yang luar biasa, kita wajib bersyukur. Mudah-mudahan semua nikmat yang diberikan kepada kita ini betul-betul menjadi kita ini sebagai hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak ingkang kawula hormati, karena waktunya sangat singkat, saya akan menyampaikan poin-poin saja. Pada hari ini kita sudah memasuki bulan Ramadan pada hari yang ke-10, berarti sudah kalong 10 dino, kari 19 dino. Insya Allah umur Ramadan ini 29 hari. Bulan Komariah itu usianya kalau tidak 29 itu mesti 30, tapi kebanyakan itu 29. Kalau bulan Masihnya itu ada yang usianya 28, ada yang 30, ada yang 31. Makanya dalam 1 tahun antara bulan Masihiyah dengan bulan Komariah mesti selisih dalam 1 tahun. Istilahnya riyoyone posone mesti maju terus. Nah gitu ya, maju terus. Ibu bapak yang saya hormati, bahwasanya Allah memberikan rahasia ada 4 hal yang itu tidak ditunjukkan kepada siapapun kecuali barangkali orang-orang tertentu yang oleh Allah dikehendaki. Tapi pada kesempatan kali ini saya tidak akan menerangkan 4 rahasia dari Allah ini, mungkin secukupnya saja waktunya, karena biasanya hanya beberapa menit, 15 atau 20 menit biasanya. Apa rahasia Allah itu? Yang pertama adalah Lailatul Qadar. Ini rahasia Allah. Artinya tidak diberitahukan kepada makhluknya. Yang kedua, Sholatul Wusta. Ini juga rahasia Allah. Al-Quran Allah dawuh ada hafidhu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Yang ketiga adalah sa'atul mustajabah. Saat aikit atun minaz zaman, potongan dari waktu. As-sa'ah bukan berarti jam, bukan, tetapi potongan dari waktu. Boleh jadi mungkin setengah jam, 1 jam, atau seberapa. Itu qit'atun minaz zaman, itu dalam bahasa Arab namanya as-sa'ah. Yang keempat adalah Ismullahil A'dzam, asma Allah yang agung. Kita tahu asma Allah itu jumlahnya ada 99.
Tetapi ada satu yang Allah rahasiakan, yang mana itu? Siapa saja yang berdoa menggunakan itu pas waktu tepat saat nama Allah yang agung, Ismullahil A'zam, itu Allah akan mengabulkan. Nanti kalau nutut saya sampaikan. Yang pertama adalah Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini adalah rahasia Allah yang tidak akan ditunjukkan kepada siapapun. Kita hanya diberikan isyarat-isyarat, tanda-tanda ketika Lailatul Qadar itu Allah turunkan. Salah satunya antara lain tanda-tandanya langit cerah, tidak hujan, kemudian suhu tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, tanda-tandanya. Kemudian malam itu seluruh makhluk Allah selain manusia seluruhnya tunduk sujud kepada Allah, bahkan pepohonan, daun-daunan semuanya merintih tunduk sujud kepada Allah, termasuk salah satunya adalah binatang seluruhnya. Jadi ketika itu terjadi seperti itu. Kemudian apa itu Lailatul Qadar? Allah dawuh dalam Al-Quran surat Al-Qadar, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sak temene ingsun Gusti Allah, anzalna wus nurunaken ingsun Allah hu ing Al-Qur'an fi Lailatul Qadar, ing dalem Lailatul Qadar. Perlu diketahui bahwa turunnya Al-Qur'an itu ada dua tahap. Tahap yang pertama itu adalah tahap diturunkannya Al-Qur'an secara global, seluruhnya 30 juz. Kapan itu? Yakni pada saat Lailatul Qadar ya. Kemudian diturunkan itu ya dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Di sana disimpan di satu tempat namanya Baitul Izzah. Di langit itu tempat penyimpanan ketika Al-Qur'an ini diturunkan secara global ya. Lauhil Mahfuz apa? Lauhil Mahfuz itu satu tempat untuk menyimpan seluruh catatan takdir makhluk seluruh dunia tanpa kecuali, termasuk manusia. Pada jam ini yang hidup berapa, yang lahir berapa, yang meninggal berapa. Pada saat ini Allah selalu Maha mengetahui, termasuk pada detik ini daun yang ada di dunia ini ada berapa miliar, ikan yang ada di laut itu berapa, yang mati berapa, daun yang gugur berapa, yang tumbuh berapa, Allah tahu. Ini baru di bumi loh ya, ini baru di bumi. Dan kita yakin bahwa Allah menciptakan planet tidak hanya bumi. Bumi ini satu di antara sekian juta planet. Isine wis koyok ini ya. Belum planet-planet yang lain. Allah juga menciptakan makhluk di sana yang semuanya itu diwajibkan tunduk dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Kemudian berikutnya dari Baitul Izzah inilah kemudian Al-Qur'an itu diturunkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur. Yang pertama diturunkan oleh Allah ini adalah Quran surat Al-Alaq, 5 ayat pada tanggal 17 Ramadan. Nah,
gitu ya, pada tanggal 17 Ramadan. Ini tahapan turunnya Al-Quran, diturunkan sesuai dengan kebutuhan. Maka dari itu Al-Quran itu diturunkan oleh Allah banyak yang diawali dengan sebab-sebab turunnya ayat yang disebut dengan asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat ini. Kemudian berikutnya, wama adraka ma lailatul qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Lailatul Qadar, malam yang mulia iku khairun, luweh apik, luweh bagus, khairun min alfi syahrin, tinimbang 1000 bulan, timbang 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dihitung tahun kurang lebih ada 80 tahun. Lailatul Qadar itu lebih bagus daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amrin. Pada malam itu seluruh malaikat turun ke dunia ini. Kemudian tanpa kecuali disebut khusus oleh Allah, warruhu ay Jibrilu. Jadi di samping semua malaikat juga Jibril. Nah, ini berarti ada keistimewaan tersendiri. Kenapa disebut sendiri? Padahal seluruh malaikat itu kan termasuk mestinya di dalamnya kan malaikat Jibril. Tapi disebut sendiri, ada rahasia tertentu. Sama dengan tadi sholat tadi. Kok wassolatil wusto, ada keistimewaan. Dan para malaikat seluruhnya termasuk malaikat Jibril diturunkan ke dunia atas izin Allah. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Semua malaikat itu mengucapkan selamat. Kalau bahasa sekarang ini podonya alami ngucapno selamat kepada manusia. Selamat, 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 selamat yo, gitu ya. Itu kalau bahasa kita. Nah, dari sini para Bapak Ibu, nah pada saat turunnya Lailatul Qadar itu tergantung kita sedang apa. Andaikan sedang ibadah, maka ibadah kita nilainya lebih bagus dibandingkan 1000 bulan. Ini kalau sedang ibadah. Nah, bagaimana kalau misalnya turunnya Lailatul Qadar kita hanya tidur mulai sore sampai subuh? Yo padha karo turu tok 80 tahun. Iku lek turu. Lek main game terus ya kok. Ya panjenengan pikir dhewe ae melekan mari ngono maksiat. Naudzubillahi min dzalik. Luweh elek timbangane 1000 bulan. Nah, ini yang bahaya. Nah, kemudian poin berikutnya berkenaan Lailatul Qadar ini diturunkan oleh Allah hanya kepada umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Keistimewaan ini adalah diberikan hanya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena umatnya Kanjeng Nabi yang terakhir itu adalah umat yang paling akhir, di mana usianya oleh Allah diberi usia umur paling pendek, yakni ukurannya adalah rasulnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ya, sekitar 60 tahun. Nah, mari kita ingat-ingat, kita renungkan. Maka dari itu kita ini umatnya ini biasanya standar ya swidak tahun, tapi sadurunge swidak ya akeh sing dipondhok dhisik. Tapi lek wis swidak iku jatahe kaya-kaya ya sakmono iku. Walaupun ada yang oleh Allah diberi umur lebih dari 60 tahun sampai 70, 80 dan seterusnya. Akan tetapi Allah
Dawuh dalam Al-Qur'an, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi. Barang siapa yang ditambah umurnya, maka akan kami kurangi kejadiannya, kekuatannya, dan seterusnya itu dikurangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu Allah memberikan tanda. Kalau orang itu umurnya sudah tambah, biasanya diberi tanda-tanda. Apa? Allah memberikan tanda minimal ada 5B, katanya begitu ya. Mari kita renungkan. Nomor siji, harus ditambah umure, ketika orang itu paling atas rambutnya mulai B nomor siji. Apa? Bodol. Ya. bodol kabeh. Kadang ana sing putih, kan ngono. Ibu-ibu biyen sik perawan, sik enom rambutnya ketel ireng, diurai, masya Allah luar biasa bagus. Bapak-bapak biyen sik enom gondrong, pantes. Ya. Ibu-ibu biyen lek sik enom iku digelung iku gede, masya Allah luar biasa. Barang wis tuwek, bodol kabeh, digelung kari sak keceput. Ini ya antara lain. Ini yang pertama. B yang kedua, non sewu. Ini pendengaran. Lek wis apa? B nomor loro. Lek wis budak. Nomor loro B nomor loro budak. Ya wis berkurang. Biyen tengen banget. Ono bisi-bisi wis krungu. Saiki ora krungu lek gak dicedhekno. Singkat. Nomor telu, B nomor telu, apabila pandangan matanya wis mulai blawur. Blawur. Nyawang ngarepe iku lek gak kok cedhekan ora patek ketok. Apa meneh saiki sik enom-enom wis disambung ambek kaca sing kuandel-kandel iku saiki tambah ngoten. Ya ana sing sampe rada tuwek awas lek nyawang dhuwit iku rada awas. Tapi lek nyawang liyane iku blawur. Blawur kabeh sih rek. Biyen gak ngene, saiki kok malih ngene. Nah, gitu ya. Kemudian sekarang B yang keberapa? 4. Ini loh. Apabila untune wis mulai bogang. Biyen nalika sik enom, ya Allah apa meneh wulan Ramadan ngene iki ibu-ibu wis padha nyiapno gawe marning jagung. Oh, eling-eling. Godhog jagung jenenge dadi bledhus. Mari ngono dibumboni dipepe ndek pinggir rembong. Mari ngono mari dibumboni garing, dipepe ku garing, disimpen. Engko les cedhek riyaya digoreng, jenenge dadi marning jagung. Niki adalah menu andalan di bulan di hari raya. Biyen lek jenenge ana marning jagung, ndek top sing kaca niku lho. Nggih, iku mari ngono, ya Allah, biyen diarani marning jagung dikesaki ngono biyen. Sumeneng kletuk ngoten nggih. Itu paling enak dulu, paling enak. Ternyata saiki ya enak meneh, gak mlengeri. Tapi barang wis tuwa, ayo coba mangan jagung. Aja meneh marning jagung. Wong saking kepingine ngapunten nggih, saking kepingine kangen aku kepingin mangan rengginang. Padahal empuk renyah, aduh ngeneki gusi catu kabeh. Dadi lek kepingin mangan rengginang utawa krepek sing rada empuk, digerus dhisik ndek tangan. Nggih napa nggih, Bu? Ya wis ngono iku lah wis pokoke. Kemudian tanda B yang nomor 5, minimal 5, mudhun nang isor. Biyen lek misale kudu pipis, kudu iso tahan, barang wis tambah umure tambah suwe, malah dadi beser. Nggih napa nggih?
ya kudu ngempet pipis gak betah gak tahan wis metu dhisik. Lah itu beser. Klepe wis amoh. Ini tanda-tandanya ibu-ibu, Masya Allah. Ini Allah memberikan ini sebagai peringatan, mauidhah bahwa kita tidak selamanya dihidupkan di dunia ini. Ya, tempat kita yang asli nanti itu tidak di dunia. Setelah ini kita akan dipindah oleh Allah ke satu alam namanya alam barzah. Alam barzah ini kita juga tidak tahu lama apa sebentar. Sebab nenek moyang kita sejak dulu itu sedang masih berada di alam barzah nunggu hari kiamat. Mari dilungkas kita menyusul. Nah, gitu ya. Lah, sampai kapan? Wallahu a'lam. Lain kok donya dikokot berarti wis pindah ke alam akhirat. Lah, alam barzah dengan alam dunia ini masih ada hubungannya. Makanya kirim-kirim donga itu sampai panjenengan kirim Fatihah, kirim tahlil, kirim sodako, tapi duduk sodako dikirim rono. Niatnya untuk almarhum almarhumah itu masih ada sangkut pautnya. Makanya roh itu kadang kalau malam Jumat itu nyambangi nang keluarga di sawang anak putune. Ini jelas ya. Bu Bapak yang saya hormati, mungkin nomor mboten diterangno si cingkas. Tambahin awas sampean. Niku sing pertama, mboten kula terusaken nggih. Walhasil Lailatul Qadar niku istimewa. Kapan onone? Mulai tanggal 1 Ramadan ngenane sampai dengan malam yang terakhir. Ini yang kita tidak tahu. Ada yang mengatakan ini hanya menurut pendapat 10 hari yang terakhir. Ini hanya pendapat panjenengan tinggal di tafsir Al-Quran, baik tafsir Sawi, tafsir Jalalain dan seterusnya panjenengan pirsani. Itu hanya pendapat. Tapi kepastiannya hanya Allah yang Maha tahu. Itu pun dirinci. 10 hari yang terakhir itu malam-malam ganjil, kan gitu ya. Tapi ini tetap menjadi rahasia Allah. Boleh jadi Lailatul Qadar itu sudah diturunkan oleh Allah, tapi kita tidak tahu. Nah, gitu ya. Walhasil di bulan Ramadan mari kita menjaga waktu-waktu kesempatan ini kita gunakan untuk menjalankan ibadah kepada Allah. Singkat satu lagi, ada sholat tengah-tengah. Allah dawuh, hafidhu alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafidhu padha jaga sira kabeh, ngrekso sira kabeh alas sholawati ing atase pira-pira sholawat. Sholawat ini ay sholatul maktubah, sholat 5 waktu. Ditambah ada sebutan khusus Allah, wassolatil wusta, dan sholat yang tengah-tengah. Mana itu? Itu Allah tidak menunjukkan. Boleh jadi di dalam tafsir itu diterangkan bisa jadi sholat wusta itu adalah tengah-tengah, mungkin sholat asar karena tengah-tengah antara zuhur dengan maghrib. Boleh jadi maghrib, boleh jadi isya dan seterusnya. Walhasil ini rahasia Allah. Dan ini siapa yang tepat menjaga itu, Allah memberi keistimewaan yang luar biasa. Walhasil dalam menjaga sholat-sholat ini, utamanya sholat tengah-tengah, itu memperbaiki mulai syaratnya. Mulai wudune sing apik, sing bener, sing genah, sing sempurna. Nun sewu, syaratnya sholat itu kan wudu. Ini kebanyakan umat Islam itu walaupun kelihatannya ahli ibadah, kadang sing dasar ae ora bener. Ya, kadang sing dasar itu loh ora bener. Ya, wudunya saja kadang tidak sempurna, belum sholatnya dan lain-lain. Maka dari itu kita diwajibkan menurut syariat agama kita
kita ini selalu wajib belajar dan belajar. Syekh Ibnu Ruslan dalam kitab Zubat dawuh wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Lan saben-saben wong tanpa ilmu kok nglakoni ibadah, a'maluhu mardudatun, ngamale ibadah mardudatun bakal ditolak karo Allah, la tuqbalu, ora bakal diterima. Makane antara salat karo golek ilmu iki ya padha wajibe, tapi sing luwih wajib iku golek ilmu. Leke salat ini fardhon, tapi lek golek ilmu faridhatun. Nah, ya. Thalabul ilmi faridhatun. Tapi wong sing golek ilmu, gelem golek ilmu iku tambah suwe tambah longko. Ya, hanya sebagian kecil saja. Ibu bapak yang saya hormati, karena dibatasi waktu, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan walaupun sedikit, ini ada guna dan manfaatnya, bisa membuka kita. Sekali lagi ada kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan sholawat Nabi. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal awali muqtahimin ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karamin al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin ar-rahmanir rahim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala